Teman-teman. Oke, sudah terlihat? Buat teman-teman yang mau nanya lewat chat boleh, mau langsung on mic juga boleh, silakan feel free aja teman-teman, karena hari ini lebih santai karena sepi ya teman-teman. Nah, jadi pembahasan pertama adalah kita mau bahas apa bedanya kuhom, interior, dan arsitek. Nah, jadi kalau di kuhom itu, kalau teman-teman langsung create a new project, itu langsung masuk ke kuhom interior atau kuhom pada umumnya. Sedangkan kalau teman-teman pilih ke sini, pilih build whole house, itu akan teman-teman langsung masuk ke dalam project arsitek. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kuhom arsitek, teman-teman masih bisa masuk ke kuhom interior. Apakah bisa sebaliknya? Tidak, teman-teman. Nggak bisa sebaliknya. Jadi dari kuhom interior nggak bisa ke arsitek. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau bangun sebuah rumah utuh dari fasad depan sampai ke dalam, teman-teman langsung pilih build a whole house. Seperti itu. Nah, kalau lihat di dalamnya juga lumayan berbeda, teman-teman. Nah, ini aku ada bikin beberapa satu bangunan nih. Nanti kita coba ngulik juga bangunannya gimana. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau pada umumnya di atas kuhum interior itu hanya ada floor plan, public library, advanced tool, render, dan lain-lain. Tapi kalau di kuhum arsitek, ini berbeda teman-teman. Yang pertama ini adalah build. Build ini hampir mirip seperti floor plan. Ada wall, ada slab, ada kolom, ada beam, tapi ada tambahan. Seperti ada roof, ada overhang, ada stair, dan masih banyak lagi. Nah, dan kalau teman-teman mau modeling di interior, biasanya teman-teman nyarinya di advanced tool. Nanti ada muncul 3D modeling. Kalau di sini itu di build, di paling bawah ada 3D modeling. Seperti itu teman-teman. Jadi ada terdapat beberapa perbedaan yang lumayan signifikan di interior dan arsitek. Nah, selanjutnya kita bahas decorate. Di sini juga terdapat banyak sekali decorate yang teman-teman bisa langsung pasang atau gunakan. Contoh, ini aku taruh dulu atapnya teman-teman. Kita roof, ini juga bisa auto roof atau manual roof. Kita coba auto roof dulu, nanti saya hapus, langsung kita masuk ke manual roof ya teman-teman. Seperti contoh, nah ini langsung jadi nih teman-teman, langsung generate. Dia langsung mengenerate otomatis si atapnya. Tapi kalau teman-teman pilihnya manual roof, teman-teman bisa langsung menggambar sendiri area-area mana saja yang teman-teman mau pakai roof. Seperti ini kita gambar dulu, teman-teman. Ini aku pakai di ujung bagian luar dinding ya, teman-teman. Hmm, ini lebih feel free untuk pembuatan dari roofnya, jadi teman-teman bisa membuat sesuka hati. Seperti ini contoh, kita klik, kita buat nih, mau yang shade, mau yang hip roof atau flat roof. Coba kita hip roof, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Kalau flat roof, dia akan rata atau perata. Nah ini biasanya teman-teman bisa ganti materialnya nanti di parameter yang tadi. Ini coba kita done dulu. Nah untuk materialnya bisa di sini teman-teman. Kayak kita akan bahas decorate dulu. Kita bahas decorate. Nah, di sini ada banyak sekali dekorasi-dekorasi yang teman-teman bisa milih dan juga teman-teman bisa lihat peletakan dekorasinya dari parameter kecil yang ada di sini, teman-teman. Seperti if ini ada di ujung-ujung dari dari roof, ini ridge ada di atas, medallion ada di samping-samping, bahkan di wall juga ada, ini dado, ada wall sweep antara ini celah pembatas kayaknya teman-teman, kalau saya nggak salah. Ya ini bisa diatur ketinggiannya dan lain-lain terus seperti itu. Oke, ini dado kalau kita pasang juga akan langsung masuk nih. Nah, ini ini kayaknya kita pasang di atas ini.
Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana teman-teman cara membuat fondasi di bawah. Habis dari pembahasan basic, nanti kita akan coba buat bangunan seperti ini. Dan di sini juga ada decoration lainnya, teman-teman. Seperti roof nih, buat dekorasi-dekorasi atap, ada door frame, ada window frame, ada column frame. Kita masuk ke material. Di material juga ada eksterior dan interiornya, teman-teman. Di eksterior ada wall, roof, uh, pavement, door and window, stair, handrail, decoration, dan masih banyak lagi. Nah, apakah di sini ada 3D model eksterior? Pastinya ada, teman-teman. Di sini. Di arsitek, kita ada door juga, ada window, handrail, kolom, stair, semuanya ada di sini. Kita juga ada tanaman-tanaman, people and pet, dan juga ada transport and vehicle. Jadi, teman-teman bisa explore lebih banyak lagi dari kuhum eksterior. Dan kalau teman-teman mau masuk ke kuhum interior, kita ke pojok kanan atas di sini ada desain interior. Teman-teman tinggal klik, nanti otomatis dia akan langsung masuk ke kuhum interior. Kita tunggu sebentar. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, teman-teman sudah tahu ini adalah home interior. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi dari eh, furniture dan lain-lain, bahkan sampai construction drawing juga teman-teman masih bisa akses. Sama ada material komponen, tapi di sini bedanya teman-teman masuknya langsung ke material and komponen, nggak bisa ke 3D modeling. Seperti itu. Apa ada di AdSense tuh? Nah, teman-teman bisa aksesnya di custom modeling di sini. Kalau buat di interior. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke Kuhom Arsitek. Seperti tadi, teman-teman tinggal arahkan kursor ke New Project, lalu pilih yang Build Whole House. Kita klik. Ini masih loading, teman-teman. Oke, nah di sini juga teman-teman bisa impor dari uh, cat file atau PNG, dan lalu teman-teman tinggal trace. Nah, di sini saya coba bikin seperti sama kayak tadi, itu di 3 meter, 70 meter, belakang 6 meter, kita buat ini 2 meter. Oke, jadi seperti ini. Lalu yang teman-teman harus lakukan adalah add basement dulu di sini. Lalu ini untuk seberapa tinggi dari si structure yang teman-teman mau. Misalkan teman-teman mau 450 atau 45 cm, teman-teman ganti misal namanya ground, confirm, kita buat ground di sini, dia langsung auto generate ground, teman-teman. Setinggi 450 cm, sorry, 450 mm atau 45 cm. Nah, nextnya untuk membuat seperti tadi, teman-teman hanya butuh buat tembok di ground, tembok di ground, oh, wall, dan hanya butuh buat tembok seperti ini.
1 meter. 1,5 meter. Ini cuma buat pembatasnya, teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke 3D. Di sini ada perbedaan. Nah, jadi dia tidak boleh menyambung, teman-teman, sama yang tembok utama. Lalu di sini kita akan bikin slab. Slab pakai 2D. Dan pastikan ini di first floor, jangan di ground. Dan hidupkan reference flower. Jadi kita bisa melihat temboknya dipasang di mana. Nah, ini juga sangat berguna untuk teman-teman yang mau buat misalkan eh, seperti bolongan bolongan tangga tuh bisa menggunakan reference mode, jadi kita bisa lihat bangunan di bawahnya. Seperti itu. Ini kita bangun wall juga di sini. Kita hidupkan, kita bangun wall pukul 50 kali 500. Kita select semuanya lalu kita geser. Oke. Lalu kita masuk lagi ke ground, kita bangun lagi dan kali ini upper, hidupkan reference. Kita tinggal bangun wall yang sama persis di bawah. Dan juga kita perlu bangun wall lagi untuk menutupi sebelah sini. Seperti ini. Nah, dia nanti akan tampak seperti ini, teman-teman. Dan pastikan ini tidak boleh nyambung ya, teman-teman. Oke, ini first floor-nya kita gedein lagi kayaknya. Oke, bahkan di first floor-nya kita bisa kecilin aja sampai segini. Di ground-nya juga kita bisa kecilkan. Dan kita bisa tambahkan slab lagi di sini. 2D, kita masuk ke first floor, besarkan slabnya. Delete dulu slab, kita tambahkan slab lagi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung on mic ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita buat lantai 2. Caranya adalah add floor di sini, second floor 3 meter nih juga teman-teman bisa ganti ketinggian, tinggal confirm. Dan pastikan kopinya hidup. Nah, dia jadi akan seperti ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman tidak ingin ada kotak ini, tinggal dihapus saja. Seperti ini, kita ke 2D. Ini sudah di second floor. Kebetulan, tinggal kita besarkan saja bagian sini. Sorry, ini kecil segitu. Ini yang kita mundurkan. Kita buat slab baru saja, biar lebih gampang. Pakai yang
ngotak. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Dan sama seperti project sebelumnya, kalau teman-teman mau menambahkan roof, tinggal klik roof, dia otomatis langsung melakukan scanning terhadap bangunan yang teman-teman bangun, dan bisa auto, bisa manual. Caranya tinggal arahkan aja mouse ke bagian roof, lalu bisa klik manual atau auto. Misalkan kita manual, sama kayak tadi, draw roof, kita tinggal gambar teman-teman di sini, pakai line. Pastikan semua titik sudah menyatu, lalu sampai dia berubah menjadi ungu, artinya tidak ada kebocoran pada garis. Kita tinggal klik, pakai flat roof, dan di atas sebelah kanan. Dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Flat roof, oke. Coba kita ganti materialnya. Kita exterior roof di sini. Kita ganti yang eh, kayak gini. Roofnya, direction kita bisa atur di sini. Offset, angle, semuanya di sini. Horizontal scaling, bisa kita mau besarkan jadi misal 500. Oke, jadi seperti itu. Kita tambahkan decorate lagi, view all. Kita cari yang simple, yang ini. Dia masih loading untuk penambahan if, dan sudah selesai. Oke, lalu kita tambahkan beberapa aksesoris lagi seperti dado. Ini tinggal kita klik saja, jalan keluar, kita pilih yang simple. Oke, yang ini sudah, lalu kita taruh di bawah, lalu kita tinggal atur untuk ketinggiannya 450. Oke, jadi seperti ini. Lalu misalkan ada wall sweep, kita tambahkan juga. Ini cari yang simple juga. Kita cari yang simple. Ini yang kayak gini, yang kotak. Kita pas-pasin sama lantai satu. Naikin dikit kayaknya. Oke, seperti itu. Hmm. Lalu kita tambahkan build di more doors, biar lebih banyak pilihan. Jadi teman-teman bisa nyari di public library langsung. Yang ini misalkan. Nah, jadi si Dado auto langsung berubah, teman-teman. Langsung menyesuaikan. 100. Ini tinggal diputar. Putar. Oke, kayak gitu.
200 deh. Tingginya kita ubah tingginya jadi 2,5 meter. Oke, kalau kita taruh jendela, window, more window, kita taruh beberapa jendela modern sliding seperti ini. Kita ubah untuk bagian lebarnya jadi 2 meter atau lebih, 2,5 deh. Oke, lalu di bagian sini kita bisa tambahkan kaca juga, kaca yang ini. Ini sama pintu jadi jelek teman-teman. Buat di depan kita butuh kaca ini deh. Oh, dari pinggir 100, lalu kita tinggal tarik. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti dia langsung auto generate biar dadonya tidak kena. Oke, sudah. Lalu di bagian atas juga kita taruh beberapa jendela, floor to ceiling. Sebentar, copy aja dari sini. Nah, tadi karena jendelanya terlalu besar teman-teman, jadi dia nggak bisa ditaruh di 2 meter tingginya. Kita buat tengah, lalu lebarnya ini dari 700 kita buat jadi 2 meter juga. Sebelah sini sama, ketinggiannya kita buat 2 meter, dan panjangnya 2,5 meter. Oke, setelah itu kita coba tambahkan decorate door frame di sini. Tambahkan di sini door frame. Nah, dia akan jadi door frame seperti itu. Lalu kita masuk ke window frame, kita tambahkan juga window frame di sini, di semua window. Kita buat ketebalannya 100. Ini juga 100. Ini juga 100. Ini 100. Dan juga yang pintu kita buat jadi 100 teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita balik lagi ke build, kita tambahin stair di sini, kita pilih stair, kita buat step. Kita lihat step yang cocok. Kita bisa tambahkan ini dan pastikan ini dipasang di ground, sorry. Nah, oke, to the view biar lebih jelas teman-teman lihatnya. Oke, ini tinggal kita share ke situ, lalu kita kecil. Lalu kita tambahkan linear satu lagi, to the view,
kita putar, repetkan ke tembok, kecilkan, lalu kita dorong masuk. Dorong masuk sampai pas. Lihat juga secara 3D apakah sudah pas. Bagus yang seperti ini pas. Bisa dikit ke samping. Oke. Kalau di sini teman-teman bisa buat taman, misalkan teman-teman mau langsung dapat dari library, landscape misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih, modern landscape, taman langsung, seperti ini teman-teman. Bukan dibalik ternyata. Balik. Oke. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa buat carport. Caranya tinggal teman-teman tambahin slab aja teman-teman. Pakai 2D. Ini kita bikin slab selebar ini. Sorry. Slabnya nggak usah lebar-lebar malahan. Panjang sampai ke depan. Sampai sini. Oke, tinggal ditambahin material teman-teman. Material. Kak, nanya Kak, Pakai semuanya. mungkin nanti bisa dibantu Kak juga untuk kayak bikin pagar gitu Kak. Kalau bikin pagar berarti pakai wall juga ya? Atau seperti apa Kak? Bikin railing ya, Kak. Pagar keliling yang beton kayak gitu Kak? Oh iya, itu ada dua Kak pilihannya. Bisa pakai, kalau mau beton itu bisa dari tembok atau pakai wall biasa. Atau kakak setengah-setengah. Mau setengahnya wall, setengahnya railing juga bisa. Jadi kayak gini Kak, contoh. Itu di view kita garis. Misal kakak mau bikin pagar sepanjang ini. Nah, tinggal kita pilih railing, place on wall di sini. Kita pilih wallnya. Sorry, place on wall. Kita pilih wall. Oke, on slab aja. Nah, ini nanti kakak langsung bisa pilih nih. Kakak mau pakai slab misalkan. Jadi kakak tinggal garis saja segini. Dan nanti dia akan langsung muncul Kak. Seperti itu. Di pagar ya. Jadi ada dua penempatan. Pertama, place on sea wall. Kedua ada place on sea slab. Begitu. Ini kita pakai low. Baru kita place on slab. On wall. Nah, dia harus pakai short wall di sini, Kak. Ini tinggal digarisin aja. Oke, tinggal dan. Nah, nanti dia
harus berarti wall-nya harus pilih yang low, jangan yang standar. Seperti ini untuk pagar, pembuatan pagar. Oke. Next, kita coba tambahkan material nih teman-teman. Material, kita pakai wall. Yang pertama, kita pakai ini dulu buat tembok yang ini. Sampai atas teman-teman. Materialnya harus sama buat tembok yang ini. Lalu untuk sisi lainnya kita boleh pakai warna yang kontras atau yang berbeda seperti ini misalkan. Untuk yang lain, untuk si dado, oke. Lalu untuk wall pada umumnya ini bisa langsung same material, tinggal kita klik langsung ke semuanya, kecuali ada beberapa yang ketinggalan dikit-dikit. Oke. Lalu untuk semua ini, semua wall and semua door and window, kita coba pakai yang berbeda nih. Pakai kusen wood, same material, kita apply. Oke, ini kalau yang ini kita pakai yang ini aja. Kayak seperti ini, tinggal di-apply ke beberapa yang belum ter-apply, teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk render, kita bisa langsung melakukan render. Ini kayaknya ada yang jelek nih. Nah, lagi generating. Nah, untuk render, ada beberapa jenis. Ada video, seingat saya, ada image biasa. Nah, cara aksesnya adalah di atas, teman-teman. Di atas sini, kita bisa langsung masuk ke architectural render. Klik lagi, arsitek render. Nah, di sini juga terdapat perbedaan, teman-teman, dari UI interior render dan juga exterior render. Nah, pertama-tama yang kita langsung muncul adalah select scene atau latar belakang atau environment yang akan kita gunakan untuk melakukan render. Nah, di sini juga terdapat lumayan banyak teman-teman scene-nya. Contoh kita pilih yang ini, choose the scene. Nah, untuk kamera kita bisa pilih rekomendasi dari Kuho atau kita mau apply sendiri. Dan apabila teman-teman ngerasa rumahnya kayaknya kurang besar, itu teman-teman bisa melakukan pembesaran dari rumahnya. Caranya adalah scale scene kita kecilkan. Kecilkan lagi, ya jadi segini. Nah, dan juga teman-teman bisa atur ketinggian rumahnya mau segimana. Seperti itu teman-teman. Nah, di parameter sebelah kiri juga ada di bawahnya ada indoor lighting. Ini kalau teman-teman hidupkan dia akan mengatur interior light dari si rumahnya. Glass effect dan juga ada AI room simulator. Ini kalau dihidupkan dia akan membuat simulasi ruangan dalam rumah yang teman-teman buat. Padahal sebelumnya rumahnya kosong teman-teman. Jadi ini bisa membantu teman-teman dalam pembuatan render lebih cepat untuk eksterior. Nah, di bawahnya lagi ada ambient light, ada default, ada night, ada evening. Ini teman-teman juga bisa atur. Ada sun direction, dari mana sunnya menyinari, dari berapa derajat. Atau sun height,
ini ketinggian dari matahari. Ini teman-teman bisa atur juga brightness, temperatur, semuanya lengkap. Di sebelah kanan ada kamera mode, ada walk, ada orbit di sini. Ada 2 point. 2 point itu jadi teman-teman akan merender rumah seakan-akan ini bidang datar. Kalau dihidupkan dia akan jadi datar teman-teman rumahnya. Kalau dimatikan lagi, rumahnya akan lebih miring lah. Nah, kita coba render di sini. Sebelum render, kita harus pilih dulu teman-teman, mau resolusi 1K, 2K, 4K, sampai 8K. Kita coba 1K dengan rasio seperti ini. Kita atur dulu kameranya, kita hidupkan 2 point-nya, lalu kita render. Lalu kita render 2K, starting render, lalu 4K. Kita render. Nah, buat teman-teman yang sembari menunggu renderan, kita selesai, ada yang mau bertanya silahkan, bisa on cam, on mic, ataupun chat di Google Meet. Kalau tidak ada, ini saya mau tunjukkan Kak, panorama. nanya Di Kak, sini kita juga punya panorama. Ah, iya Kak, boleh Kak, silakan. iya. Kalau untuk luasan yang ada di dalam itu berarti kan luasan yang ini ya Kak. Biasanya kan kalau kita lihat di 2D-nya ya, misalkan kita bikin itu kan 3x4 bangunannya. Nah, ternyata Iya, luasannya cuma 10, berapa karena itu kepotong sama ini ya, kayak tebalnya tembok. garisnya itu ya Kak, tembok ya. Iya, dari tembok. Nah, sebenarnya itu bisa eh, Kakak pakai cara ini Kak. Sorry, kita balik dulu ke ini. Kakak tinggal ke build. Misalkan kita pakai 2D view di sini. Kalau kakak bikin ruangan, misalkan kotak nih, mau bikin 5x8. 5 tab untuk pindah 8. Sorry, ini 5. Nah, di sini kan eh, nggak sesuai nih di dalamnya. Dia akan ada koma-koma nih. Nah, di sini kakak bisa atur reference. Coba saya lihat dulu reference. Terus saya coba ini, saya tanyakan ke tim produk soalnya kalau di interior itu bisa pilih Kak, mulai perhitungan jaraknya dari tengah wall, dari as dinding atau dari dalam. Nah, itu mungkin kalau di eksterior nanti coba saya tanyakan dulu ya. Sudah jelas, Kak? Ya, oke oke Kak. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oke, kita coba cek renderan kita apakah sudah selesai. Galeri buat cek dari renderan kita. Nah, 1K-nya sudah selesai nih, teman-teman. Karena kita pakai scene evening, kita pilih evening, dia akan lebih warnanya lebih orange dari siang. Seperti itu. Dan kita coba tunggu yang 2K dan 4K. Nah, kalau untuk penggunaan 2K dan 4K, dia bakal lebih berat ya untuk rendering karena uh, banyak elemen di dalamnya. Seperti itu. Kita tunggu. Mungkin next-nya untuk ngulik kuhum, mungkin ada saran untuk bahas apa lagi teman-teman yang bisa kita bahas. Kak, kalau atap lereng nggak bisa ditumpuk ya? Atap lereng. Oh, jadi double gitu ya, Kak? Kemarin saya sempat mau bikin juga. Sebentar, coba.
Saya coba kita utak-atik bareng nih teman-teman. Kita buat misalkan, oke Kak. Nih, kita coba buat bareng ya. Kita hapus. Sebentar teman-teman, aku ambil casan dulu. Laptop aku habis baterai, bentar. Mhm. Seingat saya pernah buat, cuman saya lupa caranya. Coba kita ngulik sama-sama ya untuk yang ini. Oke, oke wall buat dua seperti ini misalkan. Oke, roof, manual roof di lantai satu kita draw rectangle di sini dan sorry, rectangle di sini dan di sini. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini, Kak. Kalau digabung. Nah, kalau untuk ditumpuk, berarti ada yang overlapping seperti ini. Seperti ini ya. Nah, paling seperti ini sih, Kak. Kalau mau tumpuk, itu pun nggak terlihat tumpuk ya. Kita lihat, balikin lagi. Paling overhangnya sih, Kak, digedein. Jadi kelihatan kayak ditumpuk misalnya 1 meter. Nah, overhangnya digedein. Jadi kelihatan tumpuk. Paling itu sih solusinya, Kak, untuk sekarang. Oke, mungkin ada yang lain. Karena ini bisa. Oh iya, Kak. Oh, Kak, ini nanti rekaman ada. Nanti aku kirim rekamannya biasanya antara besok atau nggak lusa ke YouTube. Nanti aku juga kirim linknya ke grup, Kak. Jadi jangan lupa untuk cek grup. Oke. Dan juga ada banyak tuh, Kak, kalau mau lihat di YouTube kita beberapa tutorial yang bisa Kakak ulang-ulang juga. Contoh misalkan kalau Kakak mau coba praktek bikin kitchen cabinet, itu kita ada level up. eh, Quotation juga sampai ada level up kitchen cabinet. Mau floor editor, wall editor, ceiling editor, itu semuanya lengkap. Itu juga bisa Kakak pelajarin kalau mau belajar. Dan juga yang paling banyak itu Home 101. Itu beberapa kumpulan-kumpulan dari pertanyaan kalian di WhatsApp, itu kita pindahin ke YouTube. Jadi kalau ada yang bingung, coba cari di YouTube, biasanya ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini 2K-nya. Untuk 4K kayaknya sedikit lama, teman-teman. Mungkin kita akan share ke uh, community aja ya, untuk selengkapnya. Oke,
aku izin stop sharing dulu. Sorry, stop recording.